Mengaktifkan fitur toko libur di Shopee perlu nggak sih? Ya perlu dong. Ya perlu dong. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin ke teman-teman gimana caranya mengaktifkan fitur toko libur di Shopee. Dan kalau kita nggak mengaktifkan fitur toko libur ini, gimana nanti performanya ke toko kita. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah dan aktifin loncengnya supaya ketika aku upload video-video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, sebelumnya di sini saya mau sharing terlebih dahulu ya. Saya punya teman yang sedang kuliah, nyambi juga di Shopee, nyambi jualan di toko Shopee. Nah, ketika dia sedang ingin fokus, dia mau ujian gitu, jadi dia lagi fokus belajar, fokus ke kuliahnya gitu. Jadi dia memilih untuk logout gitu dari toko Shopee, mengeluarkan akunnya dari Shopee. Dia berpikir ketika dia mengeluarkan akunnya, ketika dia logout dari toko Shopee itu, dia berpikir kalau si customer itu nggak bakalan bisa ngorder gitu. Nah, aku mau bilang ke teman-teman, buat para seller yang pemula juga di luar sana, dan mungkin ada juga yang sudah lama tapi belum tahu ini ada fitur toko libur di Shopee. Aku mau bilang, cara logout itu adalah cara yang kurang tepat ya teman-teman. Nah, kenapa kurang tepat gitu? Karena kalau teman-teman sudah log out gitu, si customer nggak tahu kalau tokonya kita itu sedang libur. Si customer nggak tahu kalau kita sedang tidak bisa mengirim barang gitu. Nah, dampaknya apa ke toko kita gitu? Oke, dampak yang pertama yaitu, yang pertama, orderan bisa tetap masuk ke tokonya kita. Nah, kalau teman-teman sudah logout dari aplikasi Shopee-nya, orderan masuk, so teman-teman nggak mendapatkan notifikasinya. Jadi performanya tokonya teman-teman, performa kecepatan pengiriman dari tokonya teman-teman bisa jadi akan menurun. Kasihan kan ketika si customer sudah order barangnya, tapi teman-teman nggak aktif, teman-teman log out, karena teman-teman nggak mendapatkan notifikasinya, nggak tahu ada orderan di tokonya teman-teman. Padahal si customernya niatnya baik, sudah pengen itu barang dari tokonya teman-teman, mereka sudah membayar, mereka sudah menunggu gitu. Totonya barangnya belum teman-teman kirim gitu. Nah, hal ini juga selain yang pertama itu tadi orderan akan tetap masuk, yang kedua itu ini bakalan menurunkan performa kecepatan pengiriman dari tokonya teman-teman. Nah, Shopee itu bisa memiliki penilaian tersendiri ke tokonya kita. Shopee bisa langsung membaca dari sistem. Jadi di Shopee itu all by system ya teman-teman. Jadi ketika pengiriman teman-teman itu selama 2 hari atau 3 hari, misalnya 1 hari, misalnya di bawah 24 jam gitu. Nah, itu akan langsung tertera nanti di aplikasi Shopee-nya teman-teman. Nah, yang ketiga itu, yang ketiga, semisal ada customer yang chat gitu, yang ngechat kita nanyakan sesuatu barang gitu. Nah, karena kita juga tidak sedang di login di aplikasi, jadi kita nggak tahu ada chat. Jadi si customer ngechat kita, tapi kita nggak segera bales nih. Padahal si customer udah ngechat kita, nanyakan barang yang kita jual gitu, atau menanyakan kapan bisa dikirim, kapan masuk pengiriman, dan lain-lain gitu. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi performa chatnya kita, karena semuanya itu nanti akan tertera di di bagian depan tokonya kita, berapa persen tingkat kecepatan pengirimannya kita gitu. Misalnya ini nanti dikirim dalam 2 hari, dikirim kurang dari 1 hari, atau di bawah 24 jam, dikirim dalam 2 hari, dikirim dalam 3 hari gitu. Terus untuk performa chat juga, kecepatan kecepatan kita dalam membalas chat itu juga akan tertera di aplikasi. Misalnya 96% dibalas dalam hitungan menit gitu, 96% dibalas dalam hitungan jam gitu. Nah, ketika ini teman-teman lakukan, teman-teman log out dari aplikasi Shopee-nya teman-teman, ada chat, ada orderan, itu akan sangat mempengaruhi dengan performa tokonya teman-teman. Bisa jadi yang tadinya misalnya performa chatnya teman-teman 96% dibalas dalam hitungan menit, bisa jadi nanti turun drastis menjadi misalnya 40% dibalas dalam hitungan hari gitu. Pengiriman juga misalnya dikirim dalam 7 hari gitu. Nah,
Pastinya ketika customer ingin berbelanja di tokonya kita, pasti lihat dong ini isi performa tokonya kita kan. Saya juga ketika ingin berbelanja dari toko lain, saya juga lihat kok gitu kecepatan pengirimannya berapa lama sih ini bakalan dikirim gitu. Nah, performa chatnya berapa lama sih gitu. Karena kan kita kadang berbelanja secara online karena kita juga pengen cepat gitu kan. Nah, kadang kita aku perlunya hari ini, kalau bisa nggak sampai hari ini gitu. So pastinya kita udah perkirakan ke situ kapan kita butuhnya itu barang gitu kan. Jadi teman-teman jangan lakukan logout. Tapi kalau memang teman-teman sedang tidak bisa gitu, misalnya sedang fokus mau ujian atau sedang fokus kerja atau ada pekerjaan keluar kota, jadi teman-teman nggak bisa membalas chatting, nggak bisa mengirim barang gitu, jangan di logoutkan, tapi aktifkan fitur toko libur di tokonya teman-teman. Oke, sebelum kita mengaktifkan fitur toko libur ini, ada hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu kalau sudah ada orderan yang masuk di tokonya teman-teman, ini harus terlebih dahulu teman-teman selesaikan dulu ya, gitu. Nah, ini juga di notif ketika kita ingin mengaktifkan fitur toko libur ini juga sudah langsung tertera. Pesanan sudah harus diselesaikan gitu. Jadi semua orderan yang udah masuk teman-teman kirim dulu, baru teman-teman bisa mengaktifkan fitur toko libur ini. Oke? So langsung aja kita mulai gimana caranya mengaktifkan fitur toko libur di Togo Shop. Keep on watching. Happy watching. Oke, untuk mengaktifkan fitur toko sedang libur ini, kita langsung aja masuk ke aplikasi Shopee-nya di sini ya. Oke, kalau sudah langsung aja pilih ke menu saya sebelah kanan paling bawah. Terus pilih menu toko saya. Nih, toko saya. Terus kita scroll lagi ke bawah, di sini ada banyak submenunya ini. Terus teman-teman cari asisten penjual. Nah, di sini kita masuk ke asisten penjual. Nih, asisten penjual langsung aja diklik ya. Nah, ini ada macam-macam. Ada produk saya, pembeli saya, profil toko, pengaturan toko, kategori toko. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan toko. Klik aja langsung pengaturan toko. Oke, selanjutnya ini ada pilihan nomor 2, fitur toko libur. Nah, silahkan ini kita aktifkan, kita geser aja, ini tarik ke kanan. Nah, akan ada bacaan seperti ini. Pembeli tidak dapat membuat pesanan jika toko sedang libur. Yakin ingin mengaktifkan fitur toko libur? Langsung aja dipilih aktifkan kalau memang kita mau aktifkan. Oke. Nah, ini udah berhasil dibuat. Kalau teman-teman mau mau nonaktifkan lagi, ini ada bacaannya. Setelah dinonaktifkan, toko ini dapat diliburkan kembali setelah 3 jam. Nah, kalau kita baru aja ini aktifkan tokonya, terus kita ada kerjaan dadakan, nggak bisa ini buka toko gitu atau nggak bisa kirim barang, kita bisa mengaktifkan ini lagi 3 jam kemudian. Kalau sebelum-sebelumnya itu bisanya 24 jam kemudian. Nah, ada beberapa keuntungan ketika kita membuat fitur toko libur ini. Oke, ini kita pilih nonaktifkan. Oke, jadi kalau ini sudah kita nonaktifkan lagi fitur toko liburnya, berarti toko ini udah bisa kembali menerima orderan. Tapi kalau ini kita aktifkan fitur liburnya, kalau kita aktifkan, berarti ini produk kita tetap bisa muncul di pencarian, tapi customer tidak bisa melakukan orderan. Nah, jadi nanti ada peringatan di layarnya ketika teman-teman yang lain, customer, berkunjung ke tokonya kita, nanti ada tulisan toko sedang libur, jadikan produknya sebagai favorit Anda dan buat pesanan setelah penjual aktif kembali gitu. Nah, ini nanti otomatis akan ada ketika customer berkunjung di tokonya kita. Oke?
Oke teman-teman, jadi sampai di sini sudah paham ya. So teman-teman jangan logoutkan dari aplikasi kalau teman-teman memang sedang dalam keadaan sibuk, sedang fokus ujian, fokus kuliah, atau fokus kerja, atau sedang ada urusan keluar kota. Pokoknya hal apapun yang membuat teman-teman tidak memungkinkan untuk membalas chat atau mengirim pesanan, mengirim orderan, jangan di logoutkan tapi aktifkan fitur toko libur. Nah, sampai di sini sudah paham. So, buat teman-teman yang sudah mampir di video ini, di channel ini, udah nonton video ini sampai habis, selamat mempraktekkan di tokonya teman-teman. Tetap nantikan video-video terbaru dari channel aku teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, like dan share, juga komen yang membangun tentunya. Dadah!